Halo, selamat malam pemirsa. Top Report hadir untuk memberi makna sejumlah berita yang menyita perhatian pemirsa. Kami sajikan 3 berita pilihan yang menyita perhatian publik dalam sepekan. Anda juga dapat berpartisipasi dalam jejak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metrotv_ dan akun Instagram @metrotv. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah Top Report. Pemirsa, bola liar polemik pagar dan kafling di Laut Tangerang makin mengerucut pada dugaan pidana korupsi dan kolusi. Tekanan publik dan politik kepada aparat penegak hukum makin kuat untuk memulai pengusutan. Nah, kami melakukan jajak pendapat melalui media sosial X dan Instagram dengan pertanyaan, Anda optimis pemerintah dapat memberantas mafia tanah? Dan hasilnya cukup banyak responden yang menyatakan tidak optimis, yaitu sebesar 45%. Nah, pemirsa, sudah 3 pekan ini polemik kafling dan pagar laut menimbulkan kegaduhan. Nah, sejauh apa sebetulnya perkembangannya? Berikut reportasenya kami hadirkan untuk Anda. Besarnya sorotan masyarakat, publikasi media, dan juga perhatian dari DPR membuat masyarakat memberanikan diri untuk berbagi informasi dan juga memberikan testimoni. Salah satunya adalah terkait dengan pencatutan nama warga pada proses pembuatan sertifikat di laut yang telah dikafling tersebut. Maraknya pemberitaan di media dan media sosial membuat DPR makin antusias mendalami polemik pagar dan kafling laut yang tengah menjadi sorotan publik. Pekan lalu, Komisi 4 telah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan. Pekan ini, giliran Komisi 2 memanggil Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional. Kepada Komisi 2 DPR, Menteri ATR BPN mengakui di areal sekitar pagar laut di Desa Kohot terdapat 263 sertifikat hak guna bangunan dengan luas 390,8 hektar. 234 SHGB dimiliki PT IAM. 20 SHGB dimiliki PT CIS dan sisanya perorangan. Ada pula 17 sertifikat hak milik perorangan dengan luas 23 hektar. Menteri Nusron menyatakan telah mencocokkan peta bumi dengan peta Badan Informasi Geospasial untuk menentukan areal yang berada di dalam dan di luar garis pantai. Hasilnya, Kementerian ATR BPN telah membatalkan 38 sertifikat hak guna bangunan serta 12 sertifikat hak milik di areal pagar Laut Tangerang karena terbukti lokasinya berada di luar garis pantai. Menteri Nusron memprediksi hak atas tanah yang dibatalkan terus bertambah. Kementerian ATR BPN juga memberi sanksi kepada 8 pegawainya yang diduga melakukan pelanggaran. 6 pegawai diberhentikan dari jabatan. 2 lainnya mendapat sanksi berat. Mengenai masalah tindak lanjut pidana, Bapak-bapak sekalian, saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen giriknya dan sebagainya, sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini, kemudian setelah kami secara administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Dalam raker ini, berbagai kritik pedas dilontarkan anggota Komisi 2, terutama terkait kuatnya indikasi korupsi dan kolusi. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Banyak fakta dan data yang kini muncul setelah masyarakat tidak takut lagi untuk buka suara. Seperti testimoni Nasarudin, warga Desa Kohot yang namanya dicatut oleh petugas Pemkab Tangerang dengan modus berpura-pura mengumpulkan fotokopi KTP.
Belakangan, Nazarudin mengetahui fotokopi KTP itu dipakai untuk membuat surat tanah yang diterbitkan pada 13 Desember 2023 dengan nama Nazarudin sebagai pemilik lahan seluas 15.000 meter persegi dengan lokasi di pagar laut. Surat tanah itu juga mengatasnamakan ahli waris, walau Nazarudin faktanya masih hidup. Kalau saya tahu dari awal saya ceritain, saya tahu-tahunya identitas anak saya terjadi seperti ini. Gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Ya itu, Pak. Dorongan terhadap aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan pagar dan kafling laut makin kuat. Setelah melapor ke KPK pekan lalu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, pekan ini juga melaporkan beberapa pihak dalam kasus pagar dan kafling di Laut Tangerang kepada Kejaksaan Agung. MAKI menyatakan siap mengajukan gugatan pra-peradilan bila Kejagung tidak memproses laporan lebih dari 1 bulan. Saya datang ke sini dalam rangka ada 2 hal sebenarnya. Satu, memastikan apakah betul ada surat perintah penyelidikan. Tapi saya paham itu bisa jadi rahasia karena memang masih penyelidikan. Tapi saya meyakini kebenarannya ada. Itu aja. Maka saya tidak harus memastikan itu. Tapi yang kedua yang penting adalah memasukkan surat laporan resmi atas dugaan korupsi dalam penerbitan surat kepemilikan HGB maupun HM di lahan laut utara Tangerang yang populer yang dibangun pagar laut. Jadi dengan dasar bahwa penerbitan itu diduga palsu sehingga masuk kategori pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga mendorong aparat segera bertindak mengusut pelanggaran hukum dalam penerbitan sertifikat di Laut Tangerang. Ini sudah jelas, ada sertifikat nih, ini legal, udah dicabut. Ambil saja sertifikat itu, siapa dulu yang mengeluarkan, kantor mana yang mengeluarkan, siapa yang tanda tangan, panggil orangnya, gitu. Nah itu yang seharusnya dilakukan. Dan ini sudah jelas ya, ada indikasinya 2. 1 tindak pidana umum, mungkin pemagaran itu bisa dianggap tindak pidana umum kalau melibatkan rakyat yang mungkin karena dibayar, rakyatnya yang melakukan pemagaran itu yang melakukan tindak pidana. Tapi yang memerintahkan aktor intelektualnya dan kantor pemerintahnya itu pasti berkolusi. Pasti berkolusi. Kenapa sampai keluar seperti itu? Sampai 263 surat hanya di Tangerang gitu. Apakah Tangga Dewi Keadilan dapat menjangkau semua aktor yang terlibat? Apakah hukum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat? Atau hukum sekali lagi terjebak menjadi alat kepentingan konglomerat? Pelaku lapangan sudah ada. Kan itu dari Pak nelayan itu sudah mengatakan yang masang adalah orang setempat yang dibayar. Nah, itu saksi. Kemudian yang bayar siapa? Kan yang tinggalnya di sana namanya ini. Atas perintah siapa? Kan yang sangat familiar namanya dengan masyarakat sana. Yang nama siapa? Itu. Kemudian siapa lagi? Duitnya dikeluarkan dari siapa? Dikeluarkan dari yang berkantor di Jakarta Barat. Ada Wijaya namanya, Li Wijaya. Kemudian itu siapa? Itu adalah orang terkait dengan PIK 2. PIK 2 itu milik siapa? Saya nggak tahu. Yang terkena Pak Kongguan siapa itu? Ya. Nah, kurang apa lagi? Saat dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen untuk memberantas pengusaha nakal yang tidak patriotik. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Mengkafling laut yang sejatinya adalah properti umum yang dikuasai negara, kemudian memagarinya, jelas perilaku nakal yang tidak patriotik.
Apakah komitmen Presiden itu akan dibuktikan dengan menyeret aktor intelektual dan pemodal di balik sengkarut pagar dan kafling di laut? Atau pengusutan, kalaupun berjalan, hanya menjerat aktor lapangan? Dorongan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan pagar dan kafling laut semakin menguat. Selain KPK yang telah menerima dugaan laporan korupsi dari Maki, masyarakat juga mendorong agar kepolisian dan juga Kejaksaan Agung untuk ikut turun tangan. Aroma kepentingan bisnis yang kuat di balik persoalan pagar dan kafling laut ini menggelitik rasa keadilan masyarakat. Apakah hukum takluk saat berhadapan dengan kekuatan modal? Apakah pedang Dewi Keadilan tajam kepada yang lemah dan tumpul kepada yang kuat? Masyarakat berharap persoalan pagar dan kafling laut ini benar-benar tuntas, tidak hanya menjerat aktor di lapangan, namun juga menyeret dan menjerat aktor intelektual dan juga pejabat nakal ke ruang persidangan. Anda kembali bersama kami di Top Report. Mirsa, tentu ada alasannya hingga pekerja migran Indonesia mendapat julukan pahlawan devisa. Nah, menurut data Kementerian P2MI pada 2024, jumlah remitansi atau uang yang dikirim oleh PMI dari luar negeri mencapai 251 triliun rupiah. Jumlah itu boleh jadi hanya puncak gunung es karena Kementerian P2MI menyebut bahwa 90% PMI berangkat melalui jalur ilegal. Nah, uang yang diperoleh PMI sebagian besar dikirim ke dalam negeri dan ikut memutar roda ekonomi. Uang itu tentu digunakan keluarganya untuk berbelanja hingga menjadi modal usaha. Namun apakah para pahlawan devisa sudah mendapat perlindungan yang semestinya? Kami melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial X dan Instagram dengan pertanyaan, apakah negara sudah optimal melindungi warga negaranya di luar negeri? Nah, hasilnya pemirsa 90% responden menjawab tidak. Pemirsa, kita ke kisah Basri, mewakili potret nestapa para pahlawan devisa. Basri ini pulang tinggal nama karena ditembak oleh aparat keamanan Malaysia. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Basri di kampung halamannya di Desa Tekul, Pulau Rupat, Provinsi Riau pada Rabu malam. Sebelumnya jenazah Basri diterbangkan dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Pekanbaru Riau. Basri adalah satu dari 5 korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. 2 korban lainnya telah selesai dioperasi dan kini menjalani perawatan. 1 korban mengalami luka serius di bagian leher dan 1 korban lain terkena tembakan pada ginjalnya. Basri dan 4 rekannya diduga korban eksesif use of force oleh APMM yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Use of force atau penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam pengendalian massa hingga menimbulkan korban jiwa jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak untuk rasa aman, hak untuk memperoleh jaminan hukum dan keadilan, serta secara khusus dalam kasus ini adalah hak-hak sebagai pekerja migran yang bermartabat dan dijamin oleh berbagai konvensi maupun perjanjian dan hukum internasional. Pemirsa, devisa yang dihasilkan PMI penting bagi perekonomian negara. Namun hingga kini kita masih kerap mendengar kisah nestapa para pahlawan devisa. Reportasenya kami hadirkan untuk Anda. Menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM adalah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri sebagai sikap resmi pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri pun saat ini tengah mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap insiden yang dilakukan oleh APMM, khususnya terkait dugaan adanya excessive use of force atau penggunaan kekuatan yang berlebihan. Kemudian dorongan untuk melakukan penyelidikan juga dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, terutama melalui nota diplomatik. KBRI pun kini
memonitor segala bentuk penanganan dari insiden ini serta memberikan bantuan ataupun pertolongan secara konsuleran bagi WNI yang saat ini ditangkap oleh aparat Malaysia. Insiden penembakan PMI oleh APMM terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat dini hari pekan lalu. Menurut hasil wawancara pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia terhadap korban selamat, awalnya belasan WNI yang ingin pulang kampung menaiki sebuah kapal menuju Dumai pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 3 waktu setempat dengan membayar Rp1.200 hingga Rp1.500. Namun baru 10 menit berlayar, kapal yang membawa PMI dicegat oleh patroli APMM yang menyalakan lampu sorot dan meminta kapal untuk berhenti. Karena melarikan diri, patroli APMM menembak sekitar 10 kali. Namun kapal PMI berhasil kabur. Korban pun menyatakan tidak pernah melawan patroli APMM, apalagi menyerah. Terdapat perbedaan pandangan atau pengakuan atau informasi antara yang diberikan oleh polisi Malaysia dan juga yang diberikan oleh korban-korban yang lainnya. Kemarin kita sudah bertemu dengan 2 orang yang ada di rumah sakit, mewawancari mereka, dan juga ada 1 orang yang ada di luar rumah sakit juga mewawancari mereka, dan mereka dengan tegas menyatakan apa yang dituduhkan oleh polisi Malaysia itu sama sekali tidak benar. Kronologi penembakan versi otoritas Malaysia ternyata berbeda. Menurut APMM, penembakan berawal saat kapal patroli di Pantai Morib Tanjung Ru bertemu sebuah kapal yang diduga berisi warga asing akan keluar dari wilayah Malaysia. Dalam sebuah jumpa pers, polisi di Raja Malaysia mengklaim APMM menembak karena diserang. Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Kelang. Namun mantan perwira tinggi TNI yang kini menjadi anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin meragukan kebenaran klaim otoritas Malaysia. Yang pertama dikatakan bahwa WNI itu melakukan penabrakan selama 4 kali. Menjadi janggal, apa mungkin biasanya warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia ketika dikejar oleh aparat keamanan setempat, mereka akan lari secepat-cepatnya untuk menghindar. Dan keterangan yang diberikan oleh aparat APMM menyatakan justru kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia itu melakukan penabrakan. Ini satu kejanggalan yang perlu nanti dilakukan investigasi. Kejanggalan yang kedua, alasan penembakan itu dilakukan karena ketika WNI itu kepergok, dia menggunakan senjata tajam parang. Itu janggal, padahal mereka ada di kapal dengan kapal. Kalau bela diri berarti bisa jadi aparat itu masuk ke kapal WNI atau mungkin WNI yang naik ke kapal mereka. Sementara jenazah dan mereka korban penembakan itu didapat atau diketemukan jauh di pantai. Insiden maut di Tanjung Ru berdekatan dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia. Saat bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim, salah satu topik yang dibicarakan adalah menertibkan persoalan tenaga kerja. Akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Tak ada data jumlah pasti pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pasalnya, menurut Kementerian P2MI, 90% pekerja migran Indonesia berangkat secara ilegal atau unprocedural. Yang pasti,
negara jiran masih menjadi tujuan utama para pahlawan devisa asal Indonesia. Namun jumlah yang besar tidak otomatis membuat PMI di Malaysia berdaya. Menurut catatan Migrancare, dalam 20 tahun terakhir, sedikitnya 75 PMI tewas ditembak aparat Malaysia. Namun sayangnya, biaya tinggi dan birokrasi yang rumit membuat mayoritas PMI menempuh jalur ilegal atau non-prosedural. Jadi mengapa banyak orang memilih jalan pintas untuk menjadi pekerja migran undocumented dibanding menjadi pekerja migran yang prosedural? Pertama adalah karena biaya penempatan sangat tinggi, birokrasi juga sangat berbelit dan lama. Sementara pekerja atau calon pekerja migran kita itu pengen juga dengan cara yang instan seperti itu, sehingga memilih jalur undocumented meskipun itu penuh resiko. Konstitusi Indonesia mengamanatkan negara untuk selalu memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya dimanapun mereka berada, meskipun berstatus sebagai pendatang ilegal atau bermasalah dengan hukum di negara lain. Setiap WNI berhak mendapatkan bantuan, perlindungan, dan juga advokasi dari negara. Sudah bukan rahasia lagi, perlakuan tidak adil kerap diterima pejuang devisa ini. Apalagi data dari Kementerian P2MI menunjukkan 90% pekerja migran Indonesia berangkat dengan ilegal atau unprosedural. Artinya posisi mereka sangat lemah saat berhadapan dengan hukum di negara tujuan. Disinilah kemampuan diplomatik Indonesia diuji selain memahami hukum, budaya, dan tradisi negara setempat untuk dapat memberikan advokasi bagi WNI. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Pemirsa, bila Anda warga di kota besar, kemungkinan besar hampir setiap hari Anda melalui proyek konstruksi. Nah, pernahkah Anda khawatir dengan keamanan lingkungan di sekitar proyek tersebut? Kami melakukan jajak pendapat melalui media sosial X dan Instagram dengan pertanyaan, pernahkah Anda khawatir dengan keamanan bangunan infrastruktur? Hasilnya pemirsa 80% responden mengaku khawatir. Nah pemirsa, dalam dunia konstruksi, keselamatan kerja dan kualitas pengerjaan merupakan dua aspek yang tidak dapat dikompromikan. Namun sudah menjadi rahasia umum banyak perusahaan nakal yang ingin memangkas biaya dengan mengurangi mutu materialnya, mengakali desain konstruksinya, mengerjakannya terburu-buru, dan akal-akalan lainnya. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi sebenarnya sudah mengatur aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan pekerjaan konstruksi bangunan. Namun faktanya proyek konstruksi masih kerap menjadi sumber petaka. Lalu seperti yang terjadi pada awal pekan ini di Kabupaten Bekasi. Kami hadirkan reportasenya untuk Anda. Tower itu kan tinggi, tegangan tinggi juga, resiko roboh itu lebih rawan kan, tapi orang-orang itu bilang enggak, tenang aja, tiangnya kecil, tapi yang udah terjadi tiba-tiba ada tower tambahan kayak gini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan lokasi dari runtuhnya beton penyangga menara seluler, tepatnya berada di Jalan Mistaraya, Kafling Bumi Indah Sejahtera, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lokasi ini tepat berada di tengah pemukiman warga yang padat, sehingga menara seluler yang hampir roboh ini dibangun di atas musola. Tinggi dari menara seluler ini mencapai 25 meter sehingga terlihat paling menonjol di antara rumah-rumah warga di sekitarnya. Padahal untuk rumah-rumah warga yang berada di sekitarnya, dari bangunan satu lantai saja ini hanya mencapai 5 meter, sedangkan untuk rumah 2 lantai milik warga di sekitarnya hanya tidak lebih dari 10 meter. Setelah bekerja keras selama lebih dari 40 jam, pada Rabu pagi tim SAR akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Rustadi menggunakan kren. Rustadi merupakan salah satu pekerja proyek konstruksi menara seluler ini. Evakuasi berjalan lambat karena jasad Rustadi terhimpit beton penyangga menara serta mencegah menara ambruk dan menimpa permukiman di sekelilingnya.
Menara seluler yang terbuat dari baja ini berbobot 5 ton yang dibangun di atas lantai 2 sebuah musola. Setelah beton penyangga runtuh, menara terlihat miring dan rawan ambruk. Setelah dievakuasi, jenazah Rustadi dibawa ke RSUD Bekasi. Kondisi struktur bangunan itu kendala yang sangat besar. Jadi kondisi korban ada di lantai 3 dan di atas korban itu terimpa ada menara. Dan itu pun kondisinya labil, sehingga kami tidak berani mau ngambil risiko yang lebih besar lagi apabila kami paksakan beton itu kami angkat. Pengaruhnya adalah ke menaranya. Oke, selanjutnya kemarin hari pertama kita putuskan untuk menaranya dibongkar, sehingga mengurangi risiko apabila menara tersebut terlepas ya atau rubuh. Petaka di kaki menara ini terjadi pada Senin pagi. Saat insiden terjadi, 7 pekerja tengah menyelesaikan pembangunan menara yang berlangsung sejak awal bulan ini. Mereka saat itu mencopot bekisting atau papan untuk mencetak cor beton yang kemudian runtuh. Selain korban tewas, 6 pekerja lainnya luka-luka, yaitu Tarsum, Karmat, Warsono, Belin, serta Dedi. Korban luka saat ini telah menjalani perawatan di rumah sakit dan diperbolehkan pulang. Menara seluler yang penyangganya runtuh ini tingginya 25 meter. Sebelumnya perusahaan pemilik menara sudah membangun menara sementara di lokasi yang sama dengan ukuran lebih kecil pada September tahun lalu. Menurut warga tidak ada masalah dengan menara sementara yang berukuran kecil. Namun saat pemilik menara mengajukan proposal pembangunan menara permanen setinggi 25 meter, warga sekitar sempat menolak. Warga akhirnya setuju setelah pemilik menara memberi kompensasi terhadap 46 kepala keluarga yang tinggal di sekeliling menara. Besaran kompensasi bervariasi antara 1 hingga 5 juta rupiah tergantung radius dari lokasi menara. Waktu rapat saya udah bilang sama pihak tower, Pak, kalau tower di atas musola kuat enggak? Kan dak-dakan cuma 10 cm, masa ditumpangin beban segitu besar saya gitu. Kata dia, mau dicek dulu, dites dulu, silakan. Kan saya udah kalah. Enggak. Ternyata kejadian kayak gini. Kejadian begini. Penelusuran Metro TV menemukan bahwa proyek konstruksi menara seluler ini belum memiliki izin dari otoritas setempat. Kalau terkait perizinan yang kami cek di dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung untuk lokasi site yang yang kita bahas sekarang ini sepertinya belum ada permohonan ke pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, kurang lebih seperti itu. Polisi masih mencari unsur pidana dalam insiden maut ini. Polsek Tambun Selatan telah memeriksa sedikitnya 7 saksi yang terdiri dari kepala proyek, pekerja, hingga provider. Polisi juga akan melibatkan ahli forensik dan konstruksi bangunan. Kami memerlukan keterangan dari ahli konstruksi dan perlu pemeriksaan dulu. Jadi tadi fokus kami adalah mengevakuasi korban yang selamat dulu, memastikan mereka fisiknya selamat, kondisi psikologinya dia stabil, kemudian kami bisa minta keterangan mereka dan sementara ini sudah ada 7 saksi. Mendirikan menara seluler di kawasan permukiman membutuhkan berbagai izin dan pemenuhan regulasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur setiap proyek pembangunan harus melalui konsultan dan persetujuan Pemda. Tujuannya agar pembangunan sesuai RT/RW dan tidak melanggar aturan zonasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan AMDAL untuk setiap pembangunan dengan dampak lingkungan yang signifikan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung mewajibkan izin mendirikan bangunan untuk memastikan pemenuhan standar konstruksi sesuai tata ruang dan sesuai aturan tinggi maksimum dan jarak dengan bangunan di sekitarnya. Keempat, Pasal 7 Peraturan Menkominfo Nomor 2 Tahun 2008 mengatur menara seluler memiliki jarak aman minimal 10 meter dari bangunan terdekat. Tujuannya untuk mencegah dampak bila terjadi kegagalan struktural atau kerusakan pada menara. Kelima,
menara seluler juga harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, yaitu tingkat radiasi elektromagnetik dari antena dengan jarak aman minimal 6 meter dari permukiman. Yang terakhir, pasal 37 Peraturan Menkominfo nomor 2 tahun 2008 mewajibkan pembangunan menara seluler mendapat persetujuan minimal 75% dari warga yang tinggal dalam radius tertentu di sekitar lokasi menara. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki terkait dengan penyebab utama dari runtuhnya menara seluler di Bekasi. Sejumlah dugaan pun mengemuka. Di antaranya, bisa jadi ini dipicu dari pengerjaan yang sembrono sehingga cor beton ini diberikan beban sebelum siap. Namun, dugaan lain pun juga bermunculan, yakni seperti salah desain struktur sehingga ini menyebabkan kegagalan konstruksi. Maka dari itu, yang terpenting ini adalah menjadi pengingat untuk kita semua agar bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan tak lupa, adanya sistem pengawasan ini juga harus diterapkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Top Report. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.